Menjelajahi kota Depok yang merupakan kota metropolitan, ternyata masih ada loh tempat wisata alam terbuka di sana. Selain terkenal dengan kota yang sibuk, Depok menyimpan tempat yang cocok untuk dikunjungi. Bagi kalian yang suka kesenian, terutama seni 3 dimensi, tempat ini cocok banget untuk disinggahi sambil menghabiskan waktu luang bersama teman dan keluarga. Mari kita eksplor tempat wisata yang ada di Depok ini. Bersama saya Zahra Nur Fauziah, ini dia Exposiana, Expose Indonesia. Halo Exposer, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian di episode kali ini. Nah Exposer, di episode kali ini kita bakalan mengunjungi beberapa tempat yang ada di kota Depok nih. Tapi kita nggak cuma sekedar jalan-jalan aja, melainkan juga menambah edukasi mengenai kesenian di dalamnya. Wah, gimana nih Exposer? Udah penasaran belum sih tempat mana aja yang kita bakal kunjungi di Depok kali ini? Kalau udah penasaran, ikutin aku terus di Exposiana, Expose Indonesia. Di kota Depok ini memiliki beberapa destinasi hiburan milenial yang bisa menjadi pilihan kalian untuk berlibur loh. Nah, kali ini kita akan mengunjungi tempat wisata di wilayah sekitar Depok, yaitu Rumah Keramik F. Widayanto. Halo Exposer. Nah, sekarang kita udah sampai nih di satu tempat pertama yang bakal kita kunjungin pada episode kali ini, yaitu Rumah Keramik F. Widayanto. Penasaran gak sih ada apa aja sih di Rumah Keramik ini? Kalau gitu, yuk langsung aja kita lihat. Exposer, tentunya sebelum masuk kita harus dicek suhu badannya ya, dan memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Meskipun jalan-jalan, tentu kita tidak lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, Exposer, sekarang aku udah ada di depan galeri Rumah Keramik F. Widayanto nih. Di dalam rumah ini banyak banget karya-karya yang telah dihasilkan oleh F. Widayanto ini loh. Nah, buat tahu lebih lanjut lagi, langsung aja kita samperin salah satu petugas yang ada di rumah ini. Yuk! Selamat siang Mbak Zahra. Selamat siang Bapak Afif. Selamat datang di Rumah Keramik Widayanto. Terima Iya. kasih. Mau lihat-lihat? Iya Ini, nih, kan silakan. kita dari Exposer pengen tahu nih, ada apa aja sih di rumah keramik ini gitu kan. Boleh, silahkan. Ayo kita sambil. Nah ini di Rumah Keramik ini boleh dibilang museum atau juga sekaligus penginapan karena ada kamar-kamar yang kami sewakan juga. Sekaligus kita memamerkan beberapa produk-produk terbaiknya Pak Widayanto yang boleh dibilang masterpiece-nya. Oh my Produk God. terbaiknya Pak Widayanto di antaranya ada Dewi Sri, Dewi Padi, ada Drupadi, ada Narsisus, patung Buddha, Semar, dan yang lainnya. Dan contoh-contoh lukisan yang sudah beliau buat di sini. Banyak banget ya patung-patung yang udah dibuat Iya. oleh Pak F. Widayanto ini. Tapi dari patung-patung ini tuh ada artinya nggak sih dari setiap patung ini tuh? Masing-masing memiliki filosofi atau arti khusus dari setiap produk yang dibuat. Seperti Dewi Sri melambangkan Dewi kesuburan, kemakmuran bagi para petani yang ingin hasil panennya melimpah atau bercocok tanamnya dengan melimpah. Inilah contoh penggambaran patung seorang Dewi Sri memegang 2 helai padi di kedua tangannya. Lanjut lagi di sebelah sini ada patung Drupadi Pandavadipa ya. Yang ini seorang tokoh dewi yang dikagumi di masyarakat India, tokoh yang diceritakan dalam cerita pewayangan Mahabharata yang memiliki suami di antara 5 Pandawa yang baik hati, yang suci, dan dikagumi di masyarakat India. Memiliki 30 patung yang berbeda-beda ya. Dalam satu series itu ada 30 patung setiap produk yang Pak Widayanto buat. Oh. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu series dari Iya. ini. Oh.
Ada patung Buddha yang terbaru, ada Narcissus, ada Semar dari tokoh pewayangan juga, Narcissus dari Yunani yang dipamerkan di galeri terbesar di Indonesia, di Galeri Nasional di Jakarta. Wow, Semar, keren banget. dan sebagian besar sudah terjual. Jadi di sini ada beberapa produk yang masih tersisa dan masih baru-baru juga. Jadi setelah terjual kita buat lagi. Sebelumnya terima kasih Bapak Afif yang Sama-sama, telah Mbak menjelaskan Jara. segala produk-produk yang ada di Iya. sini. Semoga terinspirasi dan bermanfaat. Ya. Oke, mungkin selanjutnya katanya di sini kan bisa bikin keramik juga ya. Mungkin aku mau nyoba ke atas. Boleh, nanti kita bisa lihat. Kamu bisa lihat produk apa di sana, ada produk-produk yang dibuat para klien. Kemudian kamu juga bisa coba bikin keramiknya seperti itu. Nanti dipandu sama instruktur. Silahkan, selamat berkarya. Terima kasih Bapak Afif. Sama-sama. Nah, exposer, jika kalian ingin membuat keramik, cukup membayar 145.000 dan kita sudah mendapat clay atau tanah liat sebesar 150 sampai 200 gram. Proses pembuatannya sendiri dapat menggunakan cetakan maupun kreasi sendiri yang dipandu oleh petugas. Ada beberapa tahapan saat proses pembuatan keramik nih, exposer. Tahap pertama yaitu pemotongan clay dengan benang yang menyesuaikan dengan cetakan. Selanjutnya adalah tahapan pembentukan dengan menekan-nekan clay mengikuti cetakan hingga padat untuk menghindari keretakan pada saat pembakaran nanti. Nah, setelah itu clay tadi dapat diambil dari cetakan dan dirapihkan setiap sisinya. Nah, untuk tahapan terakhir adalah tahap finishing touch yang dilakukan oleh petugas dengan menjemur selama 3-4 hari. Kemudian dibakar setengah matang dengan suhu 900 derajat Celcius dalam waktu 5 jam. Clay tersebut dapat diwarnai dengan pewarna khusus keramik untuk memberikan kesan lebih menarik. Selepas itu dibakar kembali hingga menjadi keramik. Untuk pengambilan hasil keramik dengan teknik cetak tadi, diperlukan waktu sekitar 3 minggu kemudian. Nah, bagi exposer yang berasal dari luar daerah, tentu hasil keramik tadi akan dikirimkan oleh pemilik keramik. Nah, exposer, kita udah selesai nih mengunjungi rumah keramik F. Widayanto ini. Gimana? Seru banget kan? Dimana kita bisa berjalan-jalan sambil mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, setelah tadi kita berkeliling-keliling sambil membuat keramik, rasanya nggak afdol kalau kita tidak mengunjungi restoran yang ada di Kota Depok ini. Kota Depok ini banyak banget restoran dan kafe loh, khususnya di daerah Margonda. Tapi ada nih salah satu restoran yang sangat menarik, di mana kita bisa makan sambil menikmati indahnya matahari terbenam. Gimana sih kira-kira restoran itu? Yuk ikutin aku terus di Exposiana, Expose Indonesia. Di sini nggak cuma sekedar restoran aja loh, melainkan di sini bisa melayani 3 layanan sekaligus. Ini best banget sih. Kayaknya di sini cocok deh. Dengan penuh edukasi dan penuh dengan kehangatan bersama keluarga serta teman-teman nih.